warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang perbandingan ukuran dan frekuensi penyakit. Baiklah, outline presentasi pada hari ini, yang pertama ukuran epidemiologi, yang kedua ukuran statistik, yang ketiga ukuran morbiditas, yang keempat hubungan insiden dan prevalensi, yang kelima sumber kesalahan dalam pengukuran, yang keenam ukuran mortalitas. Yang pertama, ukuran epidemiologi. Epidemiologi pada dasarnya adalah ilmu empirik kuantitatif yang banyak melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematik tentang frekuensi penyakit dan sejumlah faktor-faktor yang dipelajari berhubungan dengan penyakit. Ukuran dari epidemiologi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu rasio. Rasio merupakan ukuran yang membandingkan kuantitas dengan kuantitas lainnya. Selanjutnya proporsi, merupakan perbandingan dua nilai kumulatif yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut tersebut. Selanjutnya angka, merupakan proporsi dalam bentuk khusus, perbandingan suatu peristiwa dibagi dengan jumlah penduduk yang terkena peristiwa yang dimaksud dalam waktu yang sama yang dinyatakan dalam bentuk persen atau per mil. Ukuran statistik terbagi menjadi 2. Yang pertama, crude rate dan specific rate. Yang pertama, crude rate. Crude rate terdiri dari angka kelahiran kasar dan pertumbuhan penduduk secara alamiah. Sedangkan specific rate terbagi menjadi 2. Yang pertama, berkaitan dengan bayi dan anak yang terdiri atas angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian pasca neonatal. Sedangkan yang kedua, berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran. Terdiri dari angka kelahir mati, angka kelahiran perinatal bayi di bawah 1 tahun, angka kematian ibu, serta angka kesuburan. Yang ketiga, ukuran morbiditas. Ukuran morbiditas dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program-program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Ukuran frekuensi penyakit berdasarkan riwayat alamiah kejadian penyakit terbagi menjadi 2. Yang pertama, insiden. Insiden terdiri menjadi 3, yaitu insiden rate, attack rate, secondary attack rate, serta yang kedua prevalensi. Prevalensi terbagi menjadi 2, yaitu period prevalent rate serta point prevalent. Selanjutnya, hubungan insiden dengan prevalensi. Rumus hubungan insiden dengan prevalen yang seperti ini hanya berlaku jika dipenuhi oleh 2 syarat pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai insiden dalam waktu yang cukup lama bersifat konstan dalam arti tidak menunjukkan perubahan yang terlalu mencolok. Yang kedua, lama berlangsungnya suatu penyakit bersifat stabil dalam arti tidak menunjukkan perubahan yang terlalu mencolok. Selanjutnya, sumber kesalahan dalam pengukuran. Sumber kesalahan dalam pengukuran terdiri atas yang pertama, kesalahan akibat penggunaan data yang tidak sesuai. Yang kedua, kesalahan akibat adanya faktor bias. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan bias dari pengumpulan data serta kesalahan bias dari masyarakat. Selanjutnya, ukuran mortalitas. Angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda-beda. Manfaat CDR adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai gambaran status kesehatan masyarakat. Yang kedua, sebagai gambaran tingkat permasalahan penyakit dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi. Yang keempat, sebagai gambaran kondisi lingkungan dan biologis. Yang kelima, untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Ya,
adalah karakteristik paling penting yang menentukan kematian. Perancu merupakan istilah umum untuk efek dari suatu variabel ketiga. Misalnya usia pada penaksiran resiko, suatu outcome kesehatan, misalnya kematian. Baiklah, sekian presentasi tentang materi perbandingan ukuran dan frekuensi penyakit. Atas perhatiannya, terima kasih.